Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zuhaira. Saya adalah calon pegawai negeri sipil pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan jabatan sebagai penata kelola sistem dan teknologi informasi. Dalam pelaksanaan aktualisasi ini, saya mengangkat gagasan berjudul Sigap Aset, Sistem Informasi Kesiapsiagaan Aset Daerah, optimalisasi kesiapan mitigasi pengelolaan data aset daerah melalui sistem informasi berbasis dashboard. Berikut merupakan dokumentasi dan output dari rangkaian kegiatan pelaksanaan aktualisasi Sigap Aset. Kegiatan pertama adalah analisis kebutuhan dan perancangan Sigap Aset, di mana tahapan pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan informasi dan fitur Sigap Aset. Tahapan yang kedua adalah menganalisis kondisi pengelolaan data aset. Tahapan ketiga adalah menyusun struktur informasi dan database. Tahapan keempat adalah menyusun rancangan atau mockup dashboard. Berikut merupakan output dari kegiatan 1. Selanjutnya merupakan dokumentasi dari kegiatan yang kedua, yaitu pengumpulan dan inventarisasi data aset, di mana tahapan yang pertama adalah menginventarisasi data aset daerah, lalu tahapan kedua adalah mengumpulkan informasi lokasi, kondisi, dan tingkat risiko aset, lalu tahapan ketiga adalah mengidentifikasi aset di lokasi rawan bencana, dan tahapan keempat adalah menyusun rekapitulasi data aset. Berikut merupakan output dari kegiatan 2. Selanjutnya adalah dokumentasi dari kegiatan ketiga, yaitu pengembangan sistem dan penyusunan database. Tahapan pertama dari kegiatan ketiga adalah menyusun struktur database aset kebencanaan, lalu tahapan yang kedua adalah menginput dan mengintegrasikan data ke sistem berbasis cloud, lalu tahapan ketiga membuat dashboard visualisasi data aset, lalu tahapan yang terakhir yang keempat adalah melakukan uji fungsi dan akses sistem. Berikut merupakan output dari kegiatan 3. Selanjutnya adalah dokumentasi dari kegiatan yang terakhir, yaitu kegiatan keempat, sosialisasi serta evaluasi penggunaan sistem kepada pegawai terkait. Tahapan yang pertama adalah menyiapkan bahan dan alur panduan penggunaan. Tahapan yang kedua adalah melaksanakan sosialisasi penggunaan sistem. Tahapan yang ketiga adalah melakukan simulasi penggunaan dashboard. Tahapan yang terakhir adalah mengumpulkan masukan dan melakukan evaluasi. Berikut merupakan output dari kegiatan 4. Setelah adanya pelaksanaan aktualisasi, terdapat beberapa kondisi sebelum dan sesudah dari 4 aspek sebagai berikut. Sebagai kesimpulan, pelaksanaan aktualisasi melalui 4 kegiatan utama telah menghasilkan Sigap Aset sebagai media informasi berbasis dashboard yang mengintegrasikan dan menyajikan data aset daerah secara lebih terstruktur melalui database dan dashboard visualisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail, Kabid Aset BPKD Kabupaten Aceh Tamiang. Atasan langsung dari peserta Latsar atas nama Siti Zuhaira dan sekaligus menjadi mentor. Gagasan aktualisasi yang diusulkan sangat relevan dengan kebutuhan unit kerja saat ini.
Pengembangan dashboard sigap aset diharapkan dapat membantu penyajian informasi yang lebih cepat, akurat, dan terintegrasi sehingga mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset daerah. Saya menilai gagasan aktualisasi ini merupakan inovasi yang baik karena mampu menjawab permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan aset daerah. Apabila diimplementasikan secara optimal, gagasan ini berpotensi meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas di bidang aset. Gagasan yang diajukan menunjukkan adanya inisiatif dan kepedulian terhadap peningkatan kualitas kinerja organisasi. Dashboard sigap aset diharapkan menjadi media yang memudahkan monitoring data aset dan mendukung kesiapsiagaan dalam mitigasi risiko bencana. Saya mengapresiasi gagasan aktualisasi yang diinisiasi oleh peserta laksar CPNS. Gagasan ini memiliki manfaat yang jelas dalam mendukung pengelolaan data aset daerah, khususnya melalui penyediaan informasi yang lebih sistematis dan mudah diakses. Saya mendukung implementasi gagasan ini agar dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja organisasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.